Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajab lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah mendengarkan dakwahnya. Ada yang bertanya, limaza doauna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebab doa tidak dikabul adalah karena kamu berdoa tapi hatimu dalam keadaan mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah, tidak mau tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Cinta Rasul tapi tidak mau mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkan. Akaltum nikmatallah walam tu'adu syukraha. Sering makan nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Qultum inna syaitan adbukum wa wafaqtum. Mengatakan setan itu musuh tapi tiap hari sepakat dengan setan. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Qultum innan nar haqqun wa lam tahribu minha. Qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu. Mengatakan surga benar tapi tidak mau mengejar. Mengatakan neraka benar tapi tidak mau lari. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Idza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Bangun tidur ingat dosa orang tapi lupa dengan dosa sendiri. Sering memakamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal tapi lupa dia akan ada gilirannya. Kalau dipanggil, kalau diundang oleh manusia, apalagi memiliki jabatan tinggi, misalnya presiden, jujur kita merasa bangga. Can ge dibuka surat natebu, tos dipoto heula, muncul di status WA. Azan itu panggilan Allah. Azan itu undangan Allah. Cecep sanes nyarioskeun jemaah di dieu tapi di pali ditu. Pamilohor azan kita lagi di rumah. Maaf, nambe menghadap kadang-kadang setengah tilu. Asar genep kirang saparapat. Maghrib 7 kirang 5. Subuh pahili jeung salat duha. Cek tetangga teh-teh meuni rajin unggal dinten duha, ieu mah subuh. Izinkan saya memperkenalkan dulu, nama saya Cecep Maulana, Bu. Saya biasa di Trans TV Islam itu Indah, menemani Ustadz Nur Maulana yang dikenal jamaah. Dan alhamdulillah sekarang mengadakan safari dakwah pengajian rutinan ibu-ibu se-Indonesia. Jadi pengen tahu gimana rutinan ibu-ibu dari subuh sampai maghrib sampai malam itu di mana? Saya sudah dikunjungi itu Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Padang Panjang, Bukit Tinggi, keliling-keliling Indonesia, Bu. Dan salah satu tempat di Bandung, sekarang lagi keliling di Bandung, yaitu di masjid ini. Mudah-mudahan mohon doanya sehat, selamat di perjalanan. Ibu-ibu, gimana caranya meraih keberkahan rezeki? Satu riwayat menceritakan sebelum sholat subuh dimulai,
Nabi masih belum menyuruh Bilal untuk untuk qomat, karena masih menunggu sahabat yang bernama Sauban. Sauban ini dikenal sahabat yang paling awal terus datang waktu subuh, sehingga Nabi kenal betul dengan Sauban. Satu waktu tidak hadir tuh Sauban tuh, padahal waktu subuh sudah mau habis, tapi Nabi tunggu. Jadi istimewa sekali Bu Sauban ini ya, sampai Nabi menunggu, nggak dimulai, karena untuk tiap hari datang Bu paling awal, ini nggak hadir gitu. Akhirnya karena waktu mau habis, Bilal qomat. Begitu qomat, sholat subuh selesai, ayo kita nengok Sauban, kata Nabi. Ya Rasul, rumahnya dari sini itu 3 jam. Bisa dibayangin Bu, perjalanannya itu 3 jam. Ya nggak masalah, kata Nabi, ayo kita nengok. Begitu nengok, datang ke sana, kenapa Sauban tidak hadir sholat subuh? Karena sudah meninggal. Waktu istrinya bertanya, ya Rasul, saya mendapatkan 3 kalimat yang saya tidak paham dari suami saya sebelum meninggal. Ya, sebutkan apa kalimatnya. Mengapa tidak semuanya? Jadi kayak bicara sendiri Bu ya, orang mau meninggal itu biasanya suka bicara sendiri, padahal nggak ada lawan bicara gitu loh, tapi suka bicara yang orang masih hidup itu nggak ngerti ini ngomong ke siapa gitu. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih lama? Kenapa tidak lebih baru, bukan lebih lama? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Sahabat waktu dengar juga saling lirik gitu. Ya betul juga, nggak bisa dipahami kalimatnya gitu. Dia ngomong dengan siapa gitu kan? Ternyata Nabi tanya, sebutkan kebiasaan Sauban. 1, setiap subuh itu pergi ke masjid dia selalu bawa uang. Ya, kalau kita kenal itu namanya sedekah subuh. Ya, jadi ambil uang dari rumahnya. Ya tidak seberapa tapi ambil uang untuk cekurang yang kenceleng lah gitulah. Yang kedua, berangkat dari rumahnya Sauban itu jam 1 ya Rasul. Jadi bangun berangkat itu ke masjid jam 1 Pak. Kebayangkan 3 jam perjalanan. Kemudian Sauban itu selalu memakai baju 7 lapis, karena nggak punya baju hangat, perjalanan 3 jam dingin, pakai bajunya 7 lapis. Nabi jelaskan kalimat pertama, kenapa tidak semuanya. Sebelum Sauban meninggal, ini langsung Jibril ngasih tahu gitu. Sauban itu melihat surga Pak. Jadi orang mau meninggal itu akan ditunjukkan surga yang akan ditempatinya. Begitu dia melihat surganya, dia tahu ternyata surganya itu salah satu penyebabnya adalah uang yang dia bawa dari rumah untuk ke masjid. Dia tuh bilang kenapa tidak semuanya gitu. Jadi uang recehan yang dibawa dapat surga kayak gini. Kenapa tidak semua uang yang ada di rumah? Cukup makan aja, besok nyari lagi, itu istilahnya. Kenapa nggak semua? Kenapa cuma sebagian yang aku? Kenapa hanya recehan yang aku kasih ke masjid itu? Itu kalimat pertama kata Nabi. Yang kedua, kenapa tidak lebih jauh? Surga yang didapat pun digambarkan penyebabnya apa? Ketika dia berangkat jam 1, tiap langkah sampai ke masjidnya itu mendapatkan surganya begitu indah seperti ini, sehingga dia ngomong, aduh kenapa saya rumah tuh nggak lebih jauh lagi dari masjid? Kenapa nggak 7 jam saja perjalanan? Tetap akan saya kejar. Yang ketiga, kenapa tidak lebih baru? Karena dia pakai baju 7 lapis. Baju yang baru itu justru dipakai di pertama, akhirnya dilapisi oleh baju yang ngambil dari lemari. Yang paling terakhir itu adalah maaf, yang lebih lama lagi, tidak baru seperti yang di awal. Padahal baju itulah yang dilihat oleh Allah. Malunya saya, kenapa saya nggak lebih baru yang di luar begitu loh. Itu kalimatnya. Artinya apa Bu? Setiap langkah kita ini, kalau ada sultan, orang yang kaya banget, ngumumin, ibu-ibu siapa yang mau ketemu dengan saya besok subuh, saya akan kasih mobil Mercy terbaru. Saya yakin bakal orang penuh nemuin dia subuh-subuh.
Padahal dalilnya udah jelas. Siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah lebih baik daripada dunia dan isinya, bukan cuma mercy. Tapi orang kadang tidak begitu sadar. Mudah-mudahan kita istiqomah Pak subuh seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan surga yang terbaik. Saya mau ngasih doa sama ibu dan bapak, doa yang cocok untuk zaman sekarang. Ini berkaitan dengan ungkapan Pak Jokowi, 2023 adalah masa kegelapan, karena secara global itu jumlah PHK mencapai tingkat jutaan. Susahnya manusia di 2023 di bidang finansial secara global, maaf ibu-ibu ya, sangat berat sekali, terutama di bidang ekonomi. Makanya saya mau ngasih doa kenang-kenangan dari kiai saya dulu waktu di pesantren. Doa ini pas sekali menurut saya ya, yaitu namanya doa lagi punya hutang. Bilih aya nu peryogi, doa yuk cocok. Kita baca sama-sama. Allahumma ini kompak nih. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min galabatid dain wa qahri rijal. Kepanjangan saya kasih yang pendek ya Bu ya, karena tidak sempat tercatat. Ini direkam ada nih ya, nanti bisa minta sama yang punya ini. Pak siapa Pak? Pak Dedi ada itu udah jelas, tapi ini yang pendek langsung diamalkan. Doa nu pendek nuju gaduh sametan. Allahumma lunasan. Nah, eta. Saya tidak bercanda Bu, emang serius. Jadi yang paling pendek itu yang paling manjur. Iya. Iya hafal Bu. Harus dibayar, hutang itu wajib. Ternyata Bu, soal hutang itu bukan soal uang. Bu, maaf. Soal hutang itu soal mental, soal niat. Bahkan mengandung rezeki. Susahmu membayar hutangmu akan membuat kamu susah pun mendapatkan kelancaran rezekimu. Hutang ratusan juta bahkan miliaran kabayar. Bumi dicicil 10 tahun kabayar, padahal miliaran, ratusan juta. Hutang 50.000 3 tahun teu kabayar. Memang teboga niat mayar. Jadi bukan soal uang, soal niat. Saya tahun 2010 dapat Bu cobaan masalah hutang. Karena usaha saya hancur, bangkrut. Saya punya hutang ratusan juta Bu, 3 dinten lunas tanpa pinjam uang ke bank seperak pun. Caranya gimana Pak? Tahajud. Doa habis tahajud itu Bu. Apa Bu caranya? Habis tahajud berdoa. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan rumah Cecep payu. Eta. Ngerti mana deui mayarna, Mbak? Ratusan juta tanpa pinjam uang ke banknya jual imah. Atau jadi teboga imah, Ustad, ngontrak. Saya lakukan. Rumah saya itu di Antapani Bu, di Pratista 2E7. Jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar Ibu. Kadi sungguh-sungguh salah paham deh. Saya ngontrak di Inhofteng. Ini asli Bu ya, maaf sedikit saya cerita. Jadi setelah semua dijual, saya bayarin hutang 0. Paling enak tuh Pak. Nu namina hutang lunas. Jika tos salat tenang, leres teu. Sok ibu tos salat tadi. Tenang, kabumi teh. Aduh, santai. Saasar kitu ge salat mah genah, leres teu Bu?
Jadi hutang lunas itu begitu. Tapi uang masih kena aya. Akhirnya saya beli sebuah beca dan saya jadi penarik beca di Lapang Tegalega. Tahun berapa Ustadz? Tahun 2010 sampai tahun 2011. Jadi boleh kita hidup susah, tapi tong lamit setahun cukup lah. Mun susah begitu 30 tahun ketinggali betah nate. Saya akhirnya narik beca, istri saya ngontrak di Inhofe Tank. Saya tanya istri, "Mama, sedih tidak? Sekarang suami mama teh penarik beca, kenapa harus sedih?" Kata istri, "Itu pekerjaan halal berkah. Nabi dan Rasul itu pengembala kambing. Mereka tidak merasa rendah diri dengan pekerjaan itu, karena itu pekerjaan halal berkah. Tapi mama sudah tidak punya rumah, mama sudah tidak punya mobil, mama sudah tidak punya motor." Kata istri, "Betul, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, tapi cinta mama tetap ada." Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Nah ini penting. Satu kata dari istri, kalau ibu bisa jawab seperti jawaban istri saya, sesusah apapun keadaan sekarang, ibu tidak akan putus asa. Apa jawaban istri ketika saya tanya, "Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin?" "Maaf bu," satu kata dari istri, langsung saya kaget. Kata istri saya, "Kagok." Kagok naon? Kagok dijodohkeun Allah. Jadi ibu ge sami, suami ibu teh kagok. Is incuan. Bapak ge sami, istri teh kagok. Kagok, Pak. Coba kita mau nunggu apa lagi, Pak? Mau nyari apa lagi? Kagok. Jangan sampai akhir hayat kita buruk. Beres tak? Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Jadi maaf, bersihkan hati. 3 ya, tolong diikuti. 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amal. Hati, pikiran, amal. Virus yang paling bahaya itu bukan virus COVID, tapi virus hati bernama dengki. Cirinya susah melihat tetangga senang. Senang melihat tetangga susah. Tetangga beli motor panas tiris, mobilna anyar di opname, imahna ningkat maut, rugi. 2, bersihkan pikiran. Nih, mindset, cara mengendalikan emosi. Waduh, kamari ayah Pak, bukan kamari kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Jemaah curhat, "Ustadz, saya bingung gimana cara mengendalikan emosi." Ya harus tahu Pak, sebabnya apa. Kasusnya gimana Pak? Saya pernah diundang, saya pernah makan di rumah makan. Pelayan menumpahkan air. Kaget saya Pak, basah wajah saya, wah udah rapi. Langsung itu pelayan saya tampar Pak Ustadz. Sampai manajernya datang, sampai ribut. Kenapa Bapak tampar dia? 1, karena saya wataknya keras. Saya orang seberang Pak Ustadz. Saya cecep teh, TKB orang seberang gitu. Saya orang keras, bicara saja keras, watak keras. Saya bukan orang Sunda yang lemah lembut, bicaranya sopan. Pak, menurut saya bukan karena itu Bapak tampar. Kenapa Pak Ustadz? Karena Bapak sombong, merasa lebih tinggi dari pelayan. Ini siapa nih? Pelayan numpahin air, itu aja Pak. Hati-hati loh, kalau merasa lebih tinggi itu adalah sifat iblis. Aku lebih tinggi dari manusia, ngapain sujud dengan Adam? Aku terbuat dari api. Itu. Jadi jangan Pak. Dia masih belum. Contoh gini aja Pak, kata saya.
Kejadiannya beda. Kasusnya tuh sama, air tertumpah ke bapak, tapi yang menumpahkan bukan pelayan, komandan Kopassus. Pistol ketingali, saragam nege jelas, pengawalnya 10. Saya tanya, rek ditampiling mau ke bapak? Wah Pak Ustaz. Kenapa? Ya pistol Pak Ustaz. Bapak bisa mengendalikan karena bapak merasa bahwa dia lebih tinggi dari aku dan aku akan celaka. Jadi itu aja penyebabnya. Jadi bapak merasa tinggi. Jadi semuanya dari sini, mindset. Kemarin jemaah semua nggak ada yang berani. Saya tantang jemaah. Siapa yang berani nonton bioskop film horor sorangan? Saya kasih 50.000 ting-leting berinya hadiahnya. Orang Pak Ustaz meni bikin stres. Cecep mah tadi buruhan ge wani cek cecep teh bari ngacung sorangan. Ngan syaratna 2. Gambarna leutik. Jadi tong gede teuing sagede bioskop. Tah gambarna teh sagede kieu tah. 2 sorana lalaunan. Diganung harewas. Moal sieun, Bu. Sebab apa? Mindset kita sama. Jokowi sampai bingung, Bu, mengumumkan 2023 itu adalah masa gelap karena ini udah bicara langsung dengan pemimpin dunia. Semuanya nyerah usaha, jutaan PHK. Jadi canggih terjadi gesieun masalah teh. Jangan begitu. Allah Maha Besar, betul tidak? Allah Maha Besar. Semua masalah kecil. Sok orang tadi pikir-pikir kamari kopi deh. Nu mau teh kadang sadinten sampai 5 leres tuh Pak. Tapi kita tidak takut, kita punya Allah. Ya Allah panjangkan umur, kalau memang itu terbaik, berikan keberkahan. Alhamdulillah kita sehat, betul tidak? Jadi jangan sampai kita belum apa-apa udah pikiran deh. Boleh sih mengumumkan, tapi tetap harus dengan solusi dan apa langkah-langkah terbaik, begitu loh. Jangan sampai ngumumkan bari jeung urang teh lieur. Banyak yang ngambil uang di bank gara-gara takut nanti nggak bisa ngambil lagi duit. Itu bisa terjadi kebangkrutan sebelum terjadi bencana yang terjadi ditakuti. Jadi mohon maaf, semuanya dari mindset, Bu, pikiran. Makanya banyak orang celaka gara-gara itu pikiran. Emosi sedikit sebentar, jenderal kaduhung. Itu kudu disebatkeunnya, pokokna mah kaduhung beut nembak pengawal eta teh. Kulantaran ambak, Bu, sampai nangis istrina nyarios kieu. Mohon maaf. Teh konsumsinya mau sekarang atau nanti? Ya sudah sekarang. Boleh, saya kasih 5 menit. Karena ceramah sahabe aiku konsumsi mah eleh. Jadi bagikan aja. Karena kalau saya ceramah ibu sambil gini tuh nggak bisa menyimak pasti. Silakan, Bu. Dikasih waktu 5 menit. Kalau 2 menit beres, alhamdulillah. Bapak-bapak mau dibagi sekarang atau nanti, Pak? Oh, nanti aja. Kalau ibu harus duluan, Pak. Silakan. Bismillah. Tapi dibagi aja boleh, Pak, supaya sama waktunya. Langsung digeser-geser aja. Boleh, Bu, dibuka aja boleh. Bias, Ustaz mah bias, Pak. Iya udah. Pas biasa, mana mah? Aya bala-balat. Tenang, Pak Ustadz mah istimewa. Di orang Bandung asli, Pak. Di Ciroyom saya lahir.
Iya. Aduh, yes Bu, ngerepotin Ibu. Nah, 2 hiji we Ibu. 2. Oke, dibungkus aja. Aduh. Punten beda Bu. Baik, ya, udah beres ya panitia ya. Sok Bu manganya. Jadi bersihkan pikiran. Nah, sekarang saya akan ngelatih teknik melatih pikiran. Hati-hati Pak ya. Karena emosi itu mempengaruhi rezeki. Satu contoh. Ya punten mah terus terang banyak. Lesti itu kalau ada offline itu acara di luar TV. Itu dibayar satu acara itu 500 juta. Kenapa Bu? Karena saya pernah di Indosiar. Tahun 2014 saya tuh kenal dengan Lesti. Saya dulu ikut lomba namina aksi Indosiar anu subuh-subuh dengan Bu. Hiji-hiji tampil, Cecep peserta. Wakil dari Bandung. Saya habis tampil ya orang Bandung, SMS ketik Cecep. Wah, dulu masih ingat. Nah, selesai tampil pertama ada muslimah mendekati saya, Pak Ustadz minta foto. Berfotolah dengan dia. Doakan saya Pak Ustadz, saya juga peserta. Tadi nanti saya mau tampil di Studio 2. Jadi beda perlombaan. Saya tadi sudah SMS ketik Cecep, mudah-mudahan Pak Ustadz juara. Siapa namanya Dek? Dia bilang apa? Lesti Ustadz. Jadi sama, dia juga peserta. Tolong doakan Pak Ustadz, saya grogi nih mau tampil sebentar lagi. Tenang, jangan grogi. Ya, saya doakan, Cecep doakan mudah-mudahan Lesti juara 1. Cecep. Eta anjeunna muni amin Ustadz. Tuh disangki Bu, bener Lesti kahiji. Cecep eleh. Aican milik mah gitu Pak. Nah, dari situlah awal mulanya beliau lakinya juara 1, kemudian jadi juri juga ya. Kemudian juga dari offline-nya tadi. Setelah kasus kemarin Cepi jadi Cepi. Saya kalau kenalan Cepi Bu, bukan Cecep. Jadi kepanggihnya ngaku Cepi. Jadi maaf ya Indosiar ya, saya nggak tahu apakah permanen atau sementara, tapi yang jelas Saiful Jamil itu udah permanen, nggak bisa lagi tampil di TV seumur hidup karena kasusnya berat. Tapi kasus Lesti saya nggak tahu juga, tapi yang jelas sudah dicoret ya di tim senior di Indosiar menurut kabar gitu. Tapi kadang-kadang bisa berubah sih kalau tergantung situasi. Hanya kasus emosi seorang suami tidak bisa mengendalikan sampai nyekek banting. Saran saya buat ibu sing seueur makan enak mah Bu, ngarah teu gampang dibanting. Ari gemuk. Jeung bapana ge moal kuat ngabanting lagi. Ya, jadi itu hanya gara-gara emosi, betul tidak? Coba si suaminya itu sudah belajar ilmu, maaf. Ini teknik itu namanya adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi ada disiplin ilmunya, Pak. Bagaimana mengendalikan emosi gitu. Mau belajar nggak? Mau nggak Pak? Bapak ajarin nih ke anak-anak supaya dia nanti jangan jadi anak yang mudah emosi. Ada anak nunggu amak kumaha bisa Bu ya. Baik, kita latih ya. Siap? Konsentrasi. Nih nanti masuk ke rekaman nih ya. Boleh dengerin di sini. Contoh. Cecep lagi ceramah, motor lewat. Tarik pisan knalpot nanti udah dimodifikasi. Kaganggu, Cecep sampai kadang ku ibu teh. Ceramah Cecep teh. Tong dicarekan Bu eta nu nyetir motor. Kunaon? Lantaran geus eueuh. Geus teuing ke terminal geus ka mana? Urang kaluar jojorobok panitia teh belabogat. Percuma geus eueuh. Sorak knalpotnya teh kedengaran, abaikan. Tolong ikuti, ini kalimat penting nih. Ikuti ya, siap? Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan.
Kalau saya bilang knalpot, bilang kedengaran, abaikan. Jawabannya siap? Knalpot. 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 Belajar kasus. Contoh, hidup apa pasti ujian. Kasusna ibu berhadapan jeung tatangga tiba heula baud wae. Maaf bu, di belakang dia ngomongin ibu, jelek-jelekin ibu. Teman-teman cerita, status WA na nyindiran wae ka ibu teh. Padahal ibu teh boga dosa. Ibu make kerudung beureum, dina statusna teh si beureum ngaliwat. Ibu make kerudung koneng, dina statusna teh si koneng ngambang. Wah, ibu ki ambak, dibalas deui ku status bae koneng beureum ge, nu penting sok ngaji daripada maneh tara aya mantap kelakuan goreng. Aduh, nanaonan kikituan bu, capek dipaseaeun. Bagaimana menghadapi tatangga nu kitu? Tong dijawab tungkul we bu, dina hate we nyarios knalpot. Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Gitu. Jadi kalau pikiran kosong pasti responnya negatif, tapi diisi ke orang kalimat kunci knalpot, itu nggak jawab langsung kedengaran, abaikan. Nasihat dari diri sendiri yang akan meredakan. Orang ibadah pak, oh ya nu nyalahkeun nanaonan teh maneh makan neraka. Dijawab mah capek pak, mending tungkul we knalpot. Keun we ke di akhirat nu ka surga saha nu ka neraka saha, tong ribut ayeuna. Sarua Islam dua-duana ka surga leres teu. Jangan saling berantem. Jadi orang teh kitu bu. Itu teknik namanya teknik knalpot. Tapi tidak semua kejadian harus bilang kenal. Ada dua yang tidak boleh pak. Hiji mun ustad keur ceramah. Ibu-ibu ulah pedit ke masjid tarungkul knalpot. Dua, mun DKM ngajak ke surga jika kamari Idul Adha kan. Alhamdulillah sudah satu orang daftar untuk kurban sapi. Jadi kirang genep deui cek DKM teh. Bilih aya nu bade daftar tarungkul jemaah teh knalpot. Pak, punten Pak, aya sabaraha sapi kamari Idul Adha? 8. Masyaallah. 9 dikali 7 orang 63. Kenapa hitung? Nanti saya ada alasan. Kambing 16. 93 tambah 16 103 ditambah genep jadi 100. Ya berarti 109. Ya betul ya? Iya 109. Kenapa dihitung Ustaz? Menurut riwayat hadis riwayat Ahmad, gemukan binatang ternakmu, kurbanmu akan jadi kendaraan melewati jembatan Sirat. Jika amalan kemarin diterima, 109 orang warga di sini akan lancar melewati jembatan Siratal Mustaqim. Oh, itu kan kabar gembira bu. Kalau diterima. Hari hayang kapuji mah beda deui. Itu urusan hati ya kan. Masih ikhlas. Karena nanti di akhirat menurut hadis riwayat Ahmad, orang yang berkurban diterima Allah nanti akan dijemput binatang yang dikurbankan. Jadi ada fasilitas pak. Bahkan si binatang itu memiliki sayap. Memiliki sayap bu. Aneh. Orang terbang kok. Secepat kilat masuk surga. Jadi nukurban teh gitu. Begitu ibu datang di akhirat, nanti di akhirat itu karena pernah kurban sapi atau kambing, datanglah si kambing terus. Malaikat manggilnya apa coba? Wahai ahli surga, naiklah. Begitu naik, keluar sayapnya, sekali kepak terbang lewati jembatan Sirat secepat kilat. Kumaha nu teu kurban, culang cileung di akhirat neangan embe. Ningali tatanggana di kiri manehna mah mapah tapi mulutna nyarios ngarah katingali kurban. Kajian kurban milih nupang mirahna
binatang nanti begang. Cek malaikat teh ibu naik, cek ibu teh kiateun moal. Aya ibu-ibu naroskeun Ustad, gara-gara Ustad ceramah kurban ibu teh jadi loba pikiran Ustad. Nah jadi nyalakeun abi cek abi teh. Masalahna naon ibu teh tahun kamari kurban sapi ngan daftar KDKM terakhir nomor 7. Tah engke naikna belah mana Pak Ustad? Sebab mau kahiji dihareup nomor 3 nyelegon di tengah. Ku ibu teh geus diukur nomor genep geti sorodot. Nomor 7 teh eueuh tempat Pak Ustad. Maknya nyepangan buntut cek manehna teh. Abeugi hayang suri Bu tapi maknya jeung suri keun nanya nya. Bu, tong hariwang cek Cecep teh walaupun ibu nomor 7 insyaallah ka surga. Tuh bager ibu mah amin. Si ibu eta mah teu ngaminan ibu. Cek manehna teh Ustad soal ka surga mah ibu mah paham. Ieu mah pertanyaan ibu singkat naikna belah mana? Bu, kambing mah saurang naik anterkeun dengan saurang, sapi mah tujuhan, jadi sistemnya beda. Henteu langsung tujuhana naik tapi dianterkeun hiji-hiji. Jadi nu pangheulana daftar KDKM ka surga heula. Terus si sapi teh muter ngajemput nomor 2. Jiga Grab we kitu. Sanu pangheulana pesen dianter. Ya ibu ke geus nomor genep kade nya beli ical kupona dicanak. Atuh berarti tanya pengan buntut tuh ngarti sorangan. Tidak akan ada yang terzalimi. Jangan tinggalkan kurban. Bagi yang tidak kurban kemarin tolong niatkan dari sekarang supaya tahun depan bisa kurban. Karena itu kunci surga. Paling mudah tuh kunci surga paling mudah itu. Tinggal menyembelih kurban dengan ikhlas beres. Sudah dijamin ada kendaraan. Jadi niatkan dari sekarang. Tapi banyak yang belum kurban, tidak mau kurban. Nanaonan kayak aya daging, jadi ngaharepkeun daging. Ini amalan loh. Betul tidak Bu? Sayang dilewatkan. Punten. Cecep ge kerja di tukang beca kurban. Sebab rencananya 1 tahun istri nu ngatur ayah cicilan kurban tiap minggu 100 muntah ayah 50 kumpulkan ku istri teh tiap minggu padahal 12 bulan deui kurban teh. Seminggu sebelum kurban sudah dibuka celengannya, ayah kakempel sakieu kirang 300 deui tinggal nambah. Jadi sudah rencana urang ge kitu kudu direncanakeun satahun ngara teu berat. Kewe dalam kene engke lieur seur deui biaya bayar anak kuliah, bayar incu naon kuliah atau apa. Jadi punten ya, rencanakan. Jika Cecep ceramah di dia teh terus direncanakan terus mereka ini mohon maaf setelah ini ada acara lagi. Harusnya mah jam 7 teh aya acara di Jakarta di kantorna Menteri Agama. Ku Cecep tadi jadwalkeun lantaran terus janji subuh di dieu. Jangan dibatalkan hanya gara-gara Menteri Agama. Siapa cepat itu hadiri, janji tidak boleh diingkari. Itu alasan pertama. Alasan kedua, acara di Menteri Agama Cecep tadi diundang. Saya cuma bilang ada acara, lain bohong Pak. Acara nama apel pagi Cecep tadi diundang. Ibu bade kan itu mah kunaon sami lamun teu diondang teu direncanakeun mun teu direncanakeun teu dijadwalkeun teu jadi kurban ge sami mun tahun depan teu direncanakeun ayeuna moal kurban deui ieu mah nu teu kurban ya nyarios teh. Tahu nggak Pak? Rencana apa yang tidak pernah dilakukan umat Islam kebanyakan yang membuat tidak ditolong Allah. Rezekina teh hese, susah wae ekonomi teh. Kering teh cager-cager sabaraha tahun deh. Kenapa sih Allah tidak menolong kita? Dengan satu rencana yang banyak dilupakan umat Islam, yaitu mengumrohkan ibu dan bapak. Bilangin sama anak-anak. Cek Ustadz Cecep. Seorang anak yang lupa berbicara tong di hati harus diungkapkan dengan kata-kata. Kalau anak
masuk kuliah, nangis cium tangan ibunya, mak doakeun Asep sing lulus kuliah beres dapat kerjaan, insyaallah mak gaji ti Asep bakal ngumpulkeun supaya emak bapak umroh. Can beres kuliah orang tua nangis, ternyata tahu 70.000 malaikat mengaminkan itu, dan betul anak itu bukan hanya memberangkatkan umroh, memberangkatkan ibu bapaknya haji. Anak emak 10, 11, 12 geus biasa. Orang tua zaman dulu mah punya anak banyak. Leres teh Pak? Insinyur teh 3 padahal bapak teh SD teh lulus, emak ge SD teh lulus. Teh sekolah zaman baheula mah. Punten. Insinyur 3, dokter 2, profesor hiji. Can direktur perusahaan besar. Anak nanti jaradi tah berkah na inung bapak teh. Tapi dugi ka maotna teu umroh-umroh acan. Mau mungkin indung majang cing atuh mate berangkatkeun mate teu boga duit. Ya mungkin. Kalau sampai ibu meminta ngomong seperti itu karena terpaksa banget. Ku hiji anak nu insinyur bisa berangkat umroh teh. Teu kudu insinyur, nabung 10.000 mah. Maaf Bu, tukang beca ge bisa. 10.000 sadinten. Anak 10 kakumpul 100.000 sadinten celengan. Sabulan 3 juta, 10 bulan 30 juta kakumpul. 20 bulan mak bapak berangkat umroh di ongkosan ku barudak cuma menyisihkan 10.000. Tapi dugi ka maotna da boro-boro haji umroh henteu oge. Itu cek ge rencana atau niat yang tidak terucap untuk memberangkatkan umroh orang tua. Tapi kalau sudah merencanakan seperti itu, insyaallah. Kalau ibu nangis, dibentak anak, dilupakan anak, disakiti anak, disinggung anak, maaf, ibu mau ngedoakeun goreng ke anak. Malaikat yang menyaksikan ibu nangis disakiti anak, doanya 2, ya Allah miskinkan anak ini seumur hidup. Kalau dia sukses akan mengalami kebangkrutan sampai pada tingkat maaf, bangkrutnya mengerikan. Kenapa? Karena dosa ke orang tua. 2, ya Allah berikan anak ini penyakit yang mematikan, menderita sampai akhir hayat karena dia menyakiti ibunya. Saya minta semua yang hadir detik ini maafin anak-anak, setuju nggak? Supaya Allah sembuhkan sakit mereka, supaya Allah buka rezeki mereka, supaya Allah lunaskan hutang mereka. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya maafkan anak-anak saya. Jangan berikan azab kepada anak-anak saya karena pernah menyakiti saya, karena pernah melupakan saya, karena pernah membentak saya, karena pernah menyinggung saya. Saya maafkan ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho. Sembuhkan anak saya yang sakit, berkahi rezekinya ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, lindungi dari segala macam mara bahaya. Usap wajahnya Bu, Pak. Amin. Ibu nggak sadar detik barusan semua anak ibu dibuka penutup rezeki. Yang WA ke saya Bu dari berbagai daerah, bukan 1-2 orang. Pak Ustadz, anak saya sekarang disembuhkan Allah. Pak Ustadz, anak saya sekarang akhirnya punya jodoh. Umur 40 tahun, perempuan, masih saja belum ada jodohnya. Dikasih tawarin ini nggak mau Bu, dilamar ini nggak mau, terus nolak. Neng teh hayang jeung saha, neng teh hayang jiga kumaha, herek neng teh da teu bogoh neng mah. Wah, sampaikan
Ibunya memaafkan dia sampai nangis. Ampuran neng mak. Begitu dimaafkan oleh ibunya, karena si anak ini pernah membentak ibunya, baru ibunya ngomong, kok emak dimaafkan neng, bentakan neng teh mati nyeri neng, dibentak neng teh lagi sawo dosa neng. 3 bulan bu langsung dapat jodoh. Itulah hebatnya orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ibu baru bebaskan anak-anak, tapi kalau ibu waktu gadis pernah berantem dengan bapak, belum minta maaf, bapak kabur maut, ini yang namanya menghalang rezeki. Ikut ibu kalimat kiai saya, 5 penutup rezeki. Dosa ka indung, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka pasangan. Maaf ya bu ya, istri yang membentak suami, suami yang menyakiti istri, langsung tertutup rezekinya. Bagaimana caranya? Harus dibuka, minta maaf karena masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak bisa minta maaf, udah tertutup. Iza matabnu adamin qata amaluhu illa min salasin sedekah jariyah. Sedekah jariyah. 1, cek kiai, cara ngabuka penutup rezeki dan nutus maut, bikin masjid. Tersanggup? Bikin pesantren tahfidz. Tersanggup? Sebarkan Quran. 1 huruf yang dibaca anak yatim piatu akan menjadi cahaya bagi almarhum almarhumah, itu yang membuka penutup rezeki. Kalau sudah terbuka tuh seperti keran geus dibuka, ngocor cai, terang di toran. Rezeki itu ibarat kupu-kupu diudag hiber wae, lain kitu. Jang cara newak kupu-kupu, bikin taman yang indah, bunga nu seungit, kupu-kupu datang sorangan. Yang dimaksud taman indah, ingat kebaikan ibu bapak. Sok kebayang ku bapak Yuswa ayeuna kumaha pengorbanan bapak baheula teh tara nyarios, tapi pengorbanan teh luar biasa. Ibu, emak, masya Allah pengorbanannya luar biasa. Nggak tidur kalau anak sakit demam itu. Punten. Makanya caranya tadi ya, ini ada yang praktek nih. Jadi ada 3 kan, islahul qalbi bersihkan hati, 2 islahul fikri bersihkan pikiran, 3 adalah islahul amali bersihkan amal. Ibu ini dia menderita sakit batu ginjal, ya harus dioperasi dong, di laser ya. Akhirnya saya bilang, bu bersihkan dulu deh hubungan dengan orang tua ya, supaya dikabulkan doa. Sebab nangis wae bu, jadi alim dioperasi tidak boro-boro atuh bu, ka dokter dapat kabar gaduh penyakit naon ge sieun, ibu-ibu tehnya udah sepuh, jadi boro-boro dioperasi. Jadi minta pendapat kumaha Pak Ustaz? Bu, cek tetap ibu harus dioperasi kalau kata dokter begitu. Sok aya nama nyungkeun tu ka Allah, cek. Tapi nyungkeunna di waktu nu mustajab. Barangkali ibu ada masalah dengan orang tua, hadiahkan orang tua tuh Al-Quran, dia kasih ke yatim piatu. Nah ini Sadio Mane merupakan seorang pemain bola. dulu dideteksi di rumah sakit mana bu? Metratasi. Terus katanya ibu menderita apa? Ini operasi batu ginjal. Operasi batu ginjal. Terus kemudian sekarang kabarnya gimana bu? Nggak ada. Jadi dites lagi nggak ada? Nggak, di USG itu nggak ada. Batu ginjalnya bu? Nggak ada. Masya Allah. Dari sini ibu percaya Allah itu ada? Percaya banget. Saya sekarang Jadi si batu ginjalnya diampuni dosa. hancur Karena saya manusia, tanpa laser. Banyak. Sampai dokter kaget itu. Ya makanya ada jadwal operasi itu kan berarti udah tahu ketahuan ada batu gitu kan. Allah tuh hancurkan langsung. Allah Maha Kuasa. Siapa yang menyembuhkan bu? Itu yakin. Karena berdoa di waktu yang tepat, dia bereskan dulu dengan orang tuanya, hadiahkan buat ibunya. Jang inung bapak teh di alam barzah teh kercerik nungguan barudak nate mana nunyian masjid, mana nunyian pasantren diniatkeun jang emak, mana nu nyumbang Quran diniatkeun jang emak. Mun eueuh hiji-hiji acan kecerik. Cik ya ibu. Sanes kejadian hiji 2 bu, ya.
sembuh dari yang pakai ring, Pak. Jantung coba. Tiasa gugah di kasur, leles. Sehat deh, Ibu. Siapa yang menyembuhkan? Tahun kamari Cecep terkena stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak, pembesaran jantung 3 kali lipat. Sampai nangis, Bu. Mana istrinya? Kenapa tidak nengok? Kata asisten saya, bukan tidak nengok, Pak. Besok jam 10 pagi istrinya nengok. Terlambat kalau besok. Malam ini jam 8 kalau mau nengok. Cecep ngaulah nggak, Bu? Dokter tuh sebenarnya tahu ini pasien tuh gimana gitu. Memang kematian tidak ada yang tahu, betul tidak? Tapi dokter melihat tanda-tanda tuh bisa tahu loh, bahkan bisa dengan jamnya dokter tuh. Hebat tuh dokter tuh. Walaupun tidak tepat, tapi dari tanda-tanda itu ketahuan. Ya Allah, saya sampai nangis. Maca Quran terus setiasa, Bu. Penyumbatan pembuluh darah di otak. Saya nangis karena saya minta sama Allah di hati. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak hilang hafalan Quran saya. Saya dikasih surah As-Saff, murojaah terakhir. Saya tutup mata saya tapi masih bisa membacanya. Makasih ya Allah. Saya sarankan, Bu, ya, banyak-banyak menghafal Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat, tersanggup sadintan saminggu 1 ayat, berencanakan menghafal. Kalau tidak sanggup, jadi hafiz 30 juz, kunjungi rumah-rumah tahfidz, bagiin Quran. 1 hafiz 30 juz, ditanya 3 orang, ibunya, bapaknya, dan siapa yang ngasih Qurannya. Ketiganya jubah putih, mahkota, masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi ini harus dipayangkan, ada rencana lah. Jangan sampai kita di akhir hayat tuh, ya bukan hanya dunia yang direncanakan, tapi akhirat. Alam barzah itu masa menunggu sampai kiamat. Mun kiamat 1 juta tahun deh, 1 juta tahun nungguan. Makanya kata Nabi, indahnya orang yang maaf, taman-taman surga. Jadi alam kuburnya seperti taman-taman surga. Pak DKM, mohon maaf ya, walaupun kemarin udah dapat wakaf Quran, tapi karena saya juga udah kebiasaan, saya niat lagi mau wakaf untuk ayah, ibu, kakek, nenek 4 Al-Quran lagi, dan 1 sedekah Quran untuk istri saya. Karena tadi sudah dibilangin kata kiai saya, ada berapa, Bu, penutup rezeki? Ayah dosa ka indung, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka nini, jeung dosa ka pasangan. Ya, saya hadiahkan 4 wakaf dan 1 sedekah. Mohon diterima, Pak DKM. Boleh, Pak, diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam program Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya sumbangkan, hadiahkan 4 dengan niat wakaf Al-Quran dan 1 sedekah Al-Quran. Almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, almarhum kakek saya, almarhumah nenek saya, dan istri saya masih ada, namanya adalah Nia Nurbani. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan lahir di masjid ini ulama-ulama masa depan yang akan menjadi pejuang agama Islam. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Saya baru pertama ke masjid ini, Pak, tapi saya juga ingin bukan hanya Quran, mungkin tidak banyak ya, Pak, ya, sedikit, tapi saya niatkan buat ibu saya, ayah saya sumbangkan juga untuk masjid ini 500 juta rupiah. Amin. Nanti saya minta nomor rekeningnya, Pak. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari masjid ini, saya hanya minta keikhlasan sebuah Al-Fatihah buat ibu saya, buat ayah saya, mereka yang ngajarin saya ceramah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Mudah-mudahan
Allah catat mereka ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon doanya. Ya, mungkin saya Saiful Arifin atas nama DKM Al-Ad mengucapkan terima kasih atas wakaf dari Pak Ustadz Syarif Maulana. Mudah-mudahan wakaf Al-Quran ini tersambung ke orang tua Bapak, Ibu Bapak, pasangan Bapak, kakek nenek Bapak. Itu saja. Mohon doanya Bu ya, saya diberi keselamatan dalam perjalanan ya. Awal mulanya program ini adalah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Pernah saya tanya, kenapa keliling-keliling ke pedalaman-pedalaman bagi-bagi Quran ke rumah tahfidz? Ustadz, saya sudah rencanakan 10 tahun yang akan datang lahir 1 juta hafiz di Indonesia. Ngapalin Quran tuh kalau di pesantren itu 4 sampai 8 tuh udah hafal Bu, 30 juz. Apalagi 10. Kita sebarkan Quran ke rumah-rumah tahfidz, Quran yang memang ada metode untuk cepat menghafal. Itu. Cuma sayang, 3 bulan setelah saya ketemu dengan beliau, akhirnya beliau dipanggil Allah. Inilah yang coba saya lanjutkan perjalanannya. Ya, alhamdulillah, inilah kegiatan kami. Al-Quran yang telah disalurkan, hanya laporan saja sudah mencapai 20.000 Al-Quran, sekitar 3 miliar ya. Ini tanpa sponsor dari perusahaan apapun, produk apapun, kita gerak aja semua sendiri. Saya ingat kata Syekh, jangan minta-minta ke siapa-siapa, berkorbanlah, habiskan hartamu di jalan Allah. Langkah pertama saya jual mobil saya ngolah semua yang ada, udah berangkat sendiri, berangkat pakai pesawat. Masya Allah Bu, Pak, di Palu Pak, di sebuah perumahan komplek, Masya Allah, anak ada 200 di situ, yatim piatu. Saya tunjuk sebelah mana Pak, dia bisa melanjutkan ayat saya, anak kecil sekalipun, padahal suratnya itu maaf Bu, cukup sulit. Berapa juz deh? 20 Ustaz. Masya Allah, merinding Bu, yatim piatu. Berapa juz deh? 5 juz Ustaz. Berapa juz? 10 Ustaz. Berapa juz? Malu Ustaz, bilang aja nggak apa-apa. 30 Ustaz. Masya Allah. Yang bikin nangis apa Pak? Al-Qurannya sobek-sobek, coklat. Qurannya coklat, yang sobek-sobek, tahu nggak Bu? Yang sudah dimakan rayap. Saya tanya, kenapa ada yang minta sumbangan saja? Quran banyak akan dikasih. Umat Islam tuh barehar cek. Maaf Ustaz, saya belajar Quran tapi dia mau jadi peminta-minta. Masya Allah, merinding jawabannya Bu. Anak kecil dikasih Quran, nangis kayak dapat PS5 terbaru. Kenapa dia nangis? Ustaz, tadi malam habis tahajud saya berdoa, ya Allah saya pengen dapat Quran, punya Quran yang ada di TV yang lengkap dengan tafsirnya. Saya pengen paham Quran dan ngerti Quran, bukan hanya hafal. Pagi ini Pak Ustadz ngasih Quran seperti yang saya impikan itu Pak Ustadz, itu yang kaget. Makasih Pak Ustadz. Ini bukan dari saya Dek, ini sumbangan teman saya nitip ke saya. Namanya ini buat ibunya almarhumah ini, didoakan sama dia. Indahnya Bu kita berbagi itu. Seringkali Bapak pengen bagi-bagi Quran keluar komplek, tapi secara acak. Sayang, ini kadang ya, bukan semuanya, malah disimpan di ruang tamu, Qurannya nggak pernah dibaca, kan itu sayang. Tapi kalau kita kasihnya tepat ke rumah tahfidz, inilah program kami yang alhamdulillah mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada
kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Sebagai iklan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon kita doakan untuk Ustadz Cecep Maulana yang telah mewakafkan Al-Qur'annya kepada Rumah Tahfidz. Semoga Allah sehatkan lahir batinnya. Amin. Berkah berlimpah selalu rezekinya. Amin. Dan semoga Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ya kegiatan kami Bu ya, alhamdulillah. Jadi saran saya sih tadi Bu ya, mumpung kita ada waktu, kalau kita nggak sanggup bikin masjid, nggak sanggup bikin pesantren, lebih prioritaskan pesantren-pesantren yang sudah ada, bagikan Quran terbaru yang metodenya lebih cepat menghafal. Karena satu Quran yang melahirkan seorang hafiz 30 juz di akhirat akan menjadi saksi. Disebutkan nama kita dan kita akan dikasih jubah putih, mahkota, langsung masuk surga tanpa hisab. Amin ya. Kita semua harus ada rencana ke depan itu seperti apa. Karena kalau tidak direncanakan tidak akan terwujud gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.